Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan lanjutan bahasan yang kemarin, yaitu tentang struktur sel dan fungsinya. Kalau kemarin kita sudah membahas 6 bagian yang ada di dalam sel, berikutnya kita akan lanjutkan ke bagian yang ketujuh adalah ribosom. Ribosom adalah organel yang tidak memiliki membran, karena memang ribosom itu adalah memiliki ukuran yang kecil, sehingga organel ini itu bisa menempel pada organel yang lainnya. Misalnya kalau kemarin kita sudah membahas tentang retikulum endoplasma, itu ada 2 retikulum endoplasma kasar yang karena di dalam permukaannya itu terdapat ribosom. Bahkan di dalam mitokondria pun itu ditemukan ribosom. Selain itu, ribosom juga ditemukan di dalam sitoplasma. Dimanapun tempat, ribosom itu memiliki fungsi yang sama, yaitu mensintesis protein atau membentuk protein. Ribosom itu memiliki 2 subunit, satu subunit yang atas itu subunit kecil dan yang bawah itu adalah subunit besar. Kita lanjut ke mitokondria. Mitokondria adalah organel yang dimiliki keduanya, baik itu tumbuhan dan juga sel hewan. Bentuknya itu adalah bulat panjang, bisa kita lihat gambarnya, yang mana mitokondria itu memiliki 2 lapisan, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam, dan lapisan dalamnya itu berbentuk belekuk-lekuk yang disebut dengan kristai. Kemudian di dalam mitokondria ini terdapat cairan yang disebut dengan matrik. Organel ini memiliki peran yang luar biasa, karena organel inilah yang akan menghasilkan energi, yaitu karena di dalamnya terdapat proses respirasi atau katabolisme karbohidrat yang menghasilkan energi kimia yang disebut dengan adenin trifosfat atau ATP. Karena dengan ATP inilah kita bisa beraktivitas dalam bentuk apapun itu karena ada ATP. Kemudian di dalam mitokondria itu juga ditemukan beberapa enzim yang berperan di dalam membantu proses respirasi. Di dalam mitokondria juga kita bisa lihat gambarnya, itu ada berwarna ungu yang seperti benang, itu disebut dengan DNA. DNA selain ada di mitokondria, kemarin juga kita sudah bahas, ada di dalam nukleus, yang mana DNA itu bagian terkecil dari kromosom. Kalau di sini hanya DNA saja. Kemudian yang ke-9 adalah sentriol. Sentriol ini adalah organel yang hanya dimiliki oleh hewan saja, yang mana di dalam setiap satu sel itu hanya memiliki 1 pasang atau 2 sentriol, dan sentriol itu tersusun atas organel yang lain yang disebut dengan mikrotubulus. Ada 9 triplet untuk menyusun satu sentriol, dan satu triplet itu tersusun atas 3 mikrotubulus, sehingga satu sentriol itu ada 27 mikrotubulus. Sentriol itu berperan di dalam proses pembelahan sel, karena sentriol itu akan menghasilkan benang spindle atau benang gelendong. Benang-benang inilah yang nanti akan menarik kromosom ke kedua kutub pada saat proses pembelahan sel. Kita lanjut ke nomor 9, yaitu sitoskeleton, yaitu kerangka daripada sel. Sel, khususnya sel hewan, itu bentuknya bisa tetap bulat.
itu karena ada sitoskeleton. Sitoskeleton itu terdiri dari 3 mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen antara berdasarkan bentuk ukurannya. Mikrotubulus itu bentuknya berupa benang-benang silindris yang berfungsi mempertahankan bentuk sel, sedangkan mikrofilamen memiliki ukuran yang lebih kecil dari mikrotubulus, berfungsi menentukan perubahan bentuk sel, sedangkan mikrofilamen ukurannya di antara itu. Yang ke-11 yaitu vakola. Vakola ini organel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan saja, tetapi memang sebagian hewan atau disebut mirip hewan itu juga ada vakolanya, tapi kecil ukurannya. Khusus di sel tumbuhan itu ukurannya paling besar, yang mana vakola itu terbungkus oleh membran yang disebut dengan tonoplas membrannya, yang berfungsi menjaga tekanan turgor sel. Vakola ini fungsinya sebagai gudang, yaitu sebagai tempat cadangan makanan dan zat organik lainnya. Juga menyimpan sisa-sisa metabolisme seperti alkaloid, kristal plastik, oksalat, getah karet, dan tanin. Juga menyimpan seperti minyak asteri, menyimpan pigmen antosianin, dan lain-lain. Berikutnya plastida. Ini juga organel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan saja. Plastida adalah organel yang memiliki butiran pigmen, butiran yang mengandung warna. Sehingga berdasarkan warna, maka plastida ada 3. Yang pertama adalah kloroplas, yaitu plastida yang berwarna hijau. Kemudian kromoplas itu adalah plastida yang memiliki warna selain warna hijau. Ada warna hitam, warna merah, warna kuning, warna jingga, warna biru, dan warna coklat. Jadi plastida yang memiliki warna-warna selain warna hijau itu disebut dengan kromoplas. Sedangkan plastida yang tidak berwarna atau tidak memiliki warna itu disebut leukoplas atau amiloplas. Plastida yang memiliki warna itu berfungsi sebagai tempat fotosintesis, baik itu kloroplas maupun kromoplas. Sedangkan leukoplas adalah berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang ke-13 adalah badan mikro. Badan mikro ini memiliki ukuran yang sangat kecil, tetapi terbungkus oleh membran. Ada membrannya, beda dengan ribosom, kecil tapi tidak dibungkus oleh membran. Badan mikro itu ada 2, perioksisom dan glioksisom. Perioksisom itu adalah badan mikro yang memiliki enzim oksidase di dalamnya, yang berfungsi untuk merombak hidrogen peroksida, yaitu senyawa racun yang akan dinetralkan untuk diubah menjadi air dan oksigen. Peroksisom itu biasanya banyak ditemukan di organ hati pada manusia. Sedangkan glioksisom itu adalah badan mikro yang ditemukan di tumbuhan, yaitu di biji-bijian. Karena glioksisom ini berfungsi untuk mengubah asam lemak menjadi gula, menjadi glukosa, dan glukosa ini nanti akan diubah menjadi energi, yang energi itulah yang nanti dipakai biji pada saat proses perkecahan. Yang terakhir anak-anakku sekalian adalah sitoplasma. Ini bukan bagian dari organel, tetapi bagian cairan yang ada di dalam sel, yang mana cairan ini bersifat koloid. Di dalamnya ditemukan unsur organik dan anorganik, memiliki gerak Brown dan bersifat gel.
fungsinya adalah sebagai pelarut zat kimia, dan yang paling penting adalah sitoplasma ini berfungsi untuk melekatnya organel sel. Kalau tidak ada sitoplasma, maka organel sel itu tidak bisa melakukan aktivitasnya, tidak bisa melakukan fungsinya. Saya kira itu anak-anakku sekalian pertemuan kali ini. Terima kasih, dan kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillah Rabbil alamin.